Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach dan rekan-rekan sekalian. Dalam proyek kali ini, saya akan memaparkan terkait prediksi harga saham Telkom pada hari berikutnya menggunakan model Random Forest Regression. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanatul Famisa, saya dari kelas Kaizen. Yang melatar belakangi saya melakukan prediksi ini menggunakan random forest. Yang pertama yaitu Telkom merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana sebagai perusahaan publik, harga saham Telkom selalu menjadi perhatian bagi para investor di pasar saham. Nah, untuk prediksi harga saham Telkom pada hari berikutnya dapat dilakukan menggunakan model random forest regression. Nah, model ini merupakan salah satu jenis algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan prediksi pada data numerik. Nah, dalam hal ini, data yang digunakan adalah data historis harga saham Telkom selama beberapa waktu terakhir. Untuk model random forest regression akan melakukan pembelajaran pada data historis tersebut dan membangun model prediksi berdasarkan karakteristik tertentu yang terdapat pada data tersebut. Model random forest regression ini mampu memberikan hasil prediksi yang cukup akurat karena model ini memanfaatkan banyak pohon keputusan untuk menghasilkan hasil prediksi, di mana setiap pohon keputusan pada model tersebut dihasilkan dari subset data yang berbeda-beda, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya overfitting. Dengan menggunakan model random forest regression ini, para investor dapat memperoleh informasi yang berguna dalam membuat keputusan investasi. Namun perlu diingat bahwa prediksi harga saham ini hanya bersifat perkiraan dan tidak selalu akurat gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, sebaiknya para investor melakukan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Untuk rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana memprediksi harga saham Telkom pada hari berikutnya dengan menggunakan model random forest regression berdasarkan data historis harga saham Telkom. Untuk data yang saya gunakan pada analisis ini ialah data saham Telkom. Nah, untuk sintak yang saya gunakan itu DF sama dengan pd.rate_excel, di mana format datanya itu Excel. Nah, untuk variabel datanya kita pertama itu menentukan variabel target untuk model random forest itu. Yang pertama, memilih fitur yang relevan. Di sini saya menggunakan fiturnya itu open, high, low, close, and edge close. Nah, untuk targetnya itu harga saham itu sendiri. Untuk pre-processing data yang saya lakukan yang pertama itu menghapus data kosong atau missing value, di mana untuk sintaknya itu menggunakan df sama dengan df.dropna. Yang kedua, saya lakukan pemilihan fitur, di mana saya memilih fitur yang relevan yang akan digunakan dalam analisis tersebut. Nah, fitur yang digunakan itu dapat berupa data yang fundamental, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu untuk variabel X-nya itu open, high, low, close, and edge close. Nah, untuk yang Y-nya itu sebagai volume. Dan selanjutnya itu saya akan mengecek apakah ada duplikat data pada dataset tersebut dengan menggunakan sintak df.duplikat.sum. Nah, berdasarkan sintak ini dapat diketahui bahwa tidak ada data yang duplikat pada dataset tersebut. Selanjutnya saya melakukan pengecekan apakah ada data yang berisi nilai nol pada dataset tersebut. Di sini juga diterangkan berdasarkan sintak tersebut bahwa tidak ada data yang berisi nilai nol.
Untuk model dan parameter model yang saya gunakan. Model ini itu menggunakan teknik-teknik machine learning untuk memprediksi harga saham di masa depan berdasarkan data historis dan variabel-variabel tertentu. Untuk parameter yang digunakan dalam model machine learning ini adalah random forest regression, di mana yang pertama itu saya melakukan modeling dulu untuk memprediksi harga saham Telkom di masa yang akan datang atau di hari yang berikutnya. Di mana model yang saya gunakan yaitu random forest regression. Selanjutnya yaitu kita lakukan pelatihan pada model tersebut. Untuk ukuran dari kebaikan model tersebut itu menggunakan mean absolute error dan mean squared error dan coefficient of determinant. Untuk evaluasi model menggunakan mean absolute error, mean squared error, dan coefficient of determinant, di mana berdasarkan evaluasi tersebut diperoleh nilai untuk MAI 39677673, untuk MSE 3471294, untuk R square-nya itu 0,33. Nah, sebelum kita memasuki kesimpulan, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu sintaks-sintaks yang saya gunakan di dalam pemrograman ini. Dalam analisis prediksi harga saham Telkom di hari berikutnya, saya menggunakan model random forest regression, di mana yang pertama kita lakukan adalah kita mengimport library yang akan kita gunakan dalam membantu pengolahan dataset tersebut. Di sini saya menggunakan library Pandas, Sklearn Ensemble, Sklearn Model Selection, Sklearn Metric. Setelahnya kita menyiapkan dataset yang akan kita gunakan, yaitu data saham Telkom tersebut. Selanjutnya kita melakukan pre-processing data yang tadi telah saya jelaskan, bahwa yang pertama kita melakukan penghapusan data yang kosong atau missing value, yang kedua pemilihan fitur, dan di sini saya ingin melihat 5 baris pertama dari data tersebut. Nah, di sini juga saya menggunakan df.zep untuk mengetahui array dari data tersebut, di mana data tersebut itu memiliki 1421 baris dan 7 kolom. Selanjutnya, saya juga mengecek apakah ada duplikat data pada dataset tersebut, dan hasilnya itu dataset tersebut tidak memiliki duplikat data. Untuk tahap selanjutnya, saya melakukan pengecekan juga apakah ada data yang berisikan nilai 0. Untuk hasilnya itu tidak ada data yang berisikan nilai 0. Nah, di sini sebelum melakukan analisis atau pemodelan, kita memisahkan data tersebut terlebih dahulu menjadi data pelatihan dan data pengujian atau data training dan data testing. Selanjutnya yaitu menentukan variabel target untuk model random forest-nya. Nah, untuk targetnya itu kan harga saham. Jadi di sini saya menggunakan variabel targetnya yaitu harga saham. Untuk modelingnya saya menggunakan model random forest regression. Setelah kita menggunakan modelnya, kita melatih model tersebut Untuk evaluasi model, kita menggunakan mean absolute error, mean squared error, dan coefficient of determinant atau R-squared. Mungkin itu yang dapat saya tampilkan terkait codingannya. Kembali lagi untuk kesimpulannya. Nah, baik. Berdasarkan program Python yang telah disajikan tadi, pada tahap deployment atau
Kesimpulannya, dilakukan prediksi harga saham Telkom pada masa depan menggunakan model random forest regression yang telah dilatih sebelumnya dengan menggunakan fitur yang relevan dan target yang telah dipilih. Model ini mampu memberikan hasil prediksi yang akurat dengan MAI sebesar 3967767 dan MSE sebesar 34712 9425 667620 dan R square sebesar 0,333. Prediksi harga saham Telkom pada masa depan diperoleh dengan memberikan data masukan yang berisi nilai 5 fitur ya yang tadi seperti low, close, dan edge close. Nah, dari data masukan tersebut, model menghasilkan prediksi harga saham Telkom pada hari berikutnya. Nah, dalam hal ini juga perlu menjadi perhatian bahwa hasil prediksi dapat digunakan sebagai acuan atau panduan bagi para investor dalam membuat keputusan investasi pada saham Telkom. Namun, perlu diingat juga bahwa hasil prediksi hanya bersifat perkiraan dan tidak menjamin kepastian atau keakuratan harga saham di masa depan. Oleh karena itu, investor disarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.